Saudaraku yang terkasih dan dikasihi Kristus, hari ini awal minggu sebagai hari baru dalam minggu ini. Mari kita awali minggu ini dengan hidup di dalam firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Senin 5 Oktober 2020, tertulis dalam kitab Mazmur, pasal 119 ayat yang ke-52. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala. Ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, umumnya manusia tidak senang diikat oleh aturan, hukum, dan tata tertib. Manusia ingin bebas dan melakukan sekehendak hatinya sendiri. Namun jika manusia tidak diikat oleh hukum, aturan, dan tata tertib, maka manusia bisa saja kebablasan dalam hidupnya dengan melakukan segala kehendak hatinya sendiri. Itu disebabkan oleh dosa yang telah menguasai diri manusia. Oleh karena itu, sebagai makhluk yang berpikir, bermoral, dan beretika, maka manusia perlu diikat oleh aturan, tata tertib, dan hukum. Demikian juga sebagai umat Tuhan, bangsa Israel diberikan oleh Tuhan hukum-hukumnya untuk menjadikan umat pilihannya itu menjadi manusia yang bermoral, manusia yang berkarakter, dan bangsa yang berjalan di dalam norma-norma yang baik, yang indah, dan yang mulia. Sejak zaman dahulu kala, yaitu sejak zaman Musa, Tuhan Allah telah memberikan hukum Tauratnya kepada bangsa Israel, agar umatnya berjalan di dalam koridor-koridor yang diinginkan oleh Tuhan Allah. Bagi pemazmur, dia tidak pernah lupa akan hukum-hukum Tuhan. Mengapa dia tidak pernah lupa akan hukum Tuhan? Bahkan menyukai hukum Tuhan. Karena dia sangat mencintai dan menyukai hukum Tuhan. Itu sebabnya pemazmur berkata, Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya Tuhan. Maka terhiburlah aku. Sang pemazmur tidak pernah lupa akan hukum Tuhan. Dia terus-menerus mengingat semua hukum Tuhan yang diberikan kepadanya sejak zaman dahulu kala. Sejak zaman Musa. Dan sebagai orang beriman, pemazmur merasa terhibur oleh hukum Taurat Tuhan tersebut. Saudara yang dikasihi Kristus, sebagai orang beriman, kita juga tidak boleh melupakan hukum-hukum Tuhan yang diberikannya kepada kita. Kita harus tetap mengingatnya, bahkan mencintainya. Sebab hukum Tuhan itu tidak menjadi beban yang memberatkan orang-orang beriman, tetapi dapat menghibur orang yang mengingatnya, terutama yang melakukannya. Apakah hukum Tuhan yang telah diberikan Tuhan kepada kita? Hukum yang diberikan Tuhan kepada kita adalah hukum kasih. Agar orang beriman hidup di dalam kasih. Pertama dan terutama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Artinya, mengasihi Tuhan Allah tidak boleh tanggung-tanggung, melainkan melebihi dari segala apapun yang ada di dunia ini, bahkan dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah mengasihi sesama manusia sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Tidak ada manusia yang tidak mengasihi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, haruslah demikian juga kita mengasihi sesama manusia, tanpa membedakan pangkat,
kedudukan, status, suku bangsa, ras, agama, dan juga warna kulit. Siapapun dia, sebagai insan ciptaan Tuhan, kita harus mengasihinya. Dan yang ketiga adalah mengasihi seluruh makhluk dan alam semesta ini. Kita harus mengasihi seluruh alam ciptaan ini. Bagaimana kita mengasihinya? Yaitu dengan cara melestarikan alam ciptaan Tuhan ini, yang biasa disebut dengan istilah integrated creation, atau keutuhan ciptaan. Dengan jalan mengasihi jagat raya ini, maka segala ciptaan tidak akan rusak, melainkan tetap utuh. Bukankah hukum Tuhan itu indah dan menghibur kita umat pilihannya? Oleh sebab itu, ikrarkanlah dalam hidupmu dengan mengatakan, "Aku ingat kepada hukum-hukummu yang dari dahulu kala, ya Tuhan, maka terhiburlah aku." Amin.